paket. Ya mas. Mas Adui kan? Oh ya, saya sendiri. Oh ini ada paket buat Mas. Oh oke. Makasih ya. Oke siap, sama-sama. Belum terlambat, Sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketemu lagi di YouTube channel saya. Di sini kita akan membahas tantangan-tantangan yang ada pada saat seseorang memutuskan untuk hijrah di jalan Allah. Episode yang lalu kita sudah membahas mengenai tantangan dari teman-teman dekat. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tantangan berikutnya, yaitu tantangan dari teman-teman kerja. Loh, apa bedanya teman-teman dekat sama teman-teman kerja? Beda. Teman-teman dekat itu biasanya teman-teman yang ada kemungkinan dia nggak satu pekerjaan, ya. Tapi biasanya teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman-teman satu komunitas motor misalnya, atau teman-teman satu komunitas mobil, macam-macam. Teman dekat. Ada bisa juga teman dari kecil yang sampai sekarang masih membina hubungan dekat begitu. Kalau sekarang kita akan membahas mengenai teman-teman kerja. Seorang yang kemudian sudah mempunyai pekerjaan tetap, ya, kemudian menjalankan aktivitasnya setiap harinya di kantor, yang dulunya dia belum begitu taat sama Allah. Nah sekarang dia sudah mulai taat kepada Allah, sehingga mulai ada gesekan-gesekan yang dulunya nggak pernah difikirkan dan tidak pernah disangka-sangka. Ternyata sekarang bisa jadi gesekan itu makin tampak dan makin tajam. Contoh misalnya, waktu meeting, lagi meeting sama-sama, tiba-tiba azan berkumandang. Lagi meeting tiba-tiba di handphonenya ada aplikasi azan itu kan, bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Otomatis orang yang kemudian dekat dengan Allah itu ingin segera menemui Allah. Ingin melaporkan apa-apa saja yang sudah dikerjakan pada hari ini. Apa-apa saja yang kemudian menjadi tantangannya hari ini. Dia ingin mengadu kepada Allah segera mungkin, sesegera mungkin. Waktu mau pamit, sholat, tiba-tiba teman satu timnya bilang, nanti dulu, mau kemana? Gue sholat dulu ya. Sholat kan bisa nanti, ini tanggung nih, dikit lagi nih, sebentar lagi nih. Kita tetap kekeh. Loh, ini mah bisa nanti lah, dipospon dulu, dipending dulu, yang namanya meetingnya. Sholat dulu sebentar, yuk sholat semuanya. Soalim loh. Kata-kata ini bisa terlontar, ya. Dan kemudian kadang-kadang yang jadi masalah pada saat satu timnya itu ternyata berbeda keyakinan. Ini pun akan jadi masalah. Ada rasa nggak enak, ada rasa kemudian, aduh, saya minoritas, yang lain yang mayoritas ini bahkan non muslim misalnya, ya, itu akan jadi tantangan tersendiri. Apakah kemudian dia tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, atau jangan-jangan dia kebawa arus, sehingga dia ngerasa nggak enak sama teman-temannya untuk cut yang namanya apa, yang namanya meetingnya, dan kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dia nggak enak sama teman-temannya, kok bisa-bisanya dia enak sama Allah? Enak aja dia. Kemudian mengesampingkan hak Allah, mengesampingkan yang namanya kehadiran Allah di dalam setiap sendi-sendi kehidupan dia. Emang yang ngasih dia rizki teman-temannya? Bukan, Allah kan? Memang kemudian yang memberikan dia pekerjaan itu kantornya? Bukan, Allah yang memberikannya lewat wasilah kantornya itu. Jadi kadang-kadang kita ini dibutakan, tertutup mata hati kita supaya kita bisa melihat lebih jernih. Tertutup kita. Hal-hal yang berhubungan dengan duniawi itu akan menipu kita, melalaikan kita. Hal-hal yang berhubungan dengan kemudian nafsu kita, keinginan kita, impian yang dipanjangkan angan-angan kita oleh syaitan ini pun bisa mengelabui pikiran kita. Tapi orang-orang yang tegak di atas akidah, orang-orang yang tegak dalam menegakkan syariat, mata hatinya akan Allah buka.
Allah akan membuka kemudian mata hati dia agar bisa melihat lebih tajam dan lebih jelas. Nggak bakalan dia terombang-ambing oleh tipuan dunia ini. Dan bahkan dia bisa menegakkan syariat dimanapun dia berada, walaupun teman satu kantornya menentang dirinya. Selama dia tegak di atas syariat, nggak ada yang dia takutin kecuali Allah. Nggak ada. Sebagaimana para ulama-ulama salafus saleh, mereka ini adalah para penerus Nabi, warasatul anbiya, walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Rekan kerja bisa jadi tantangan tersendiri. Tinggal tergantung kita. Seberapa kuat niat kita, seberapa kuat kemudian keinginan kita untuk mendekat kepada Allah. Teman kerja bisa dikasih pengertian. Allah memang maha mengerti kita. Tapi kalau kita paham bahwa kita yang butuh Allah, selayaknya seseorang yang butuh kepada orang lain, apalagi kepada Rabb-nya, maka dia akan mengutamakan hal itu, mengejar hal itu, dan tidak ingin meninggalkan sedetik pun tanpa kemudian mempunyai kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah sholat di kantor bisa jadi tantangan, belum yang lain-lain. Belum waktu dia saum misalnya. Belum kemudian kalau seandainya kliennya minta ketemu di tempat-tempat maksiat. Ketemu yuk, mana? Panti pijat. Ketemu yuk, di mana? Karaoke. Ketemu yuk. Pokoknya saya maunya ketemu di situ, baru saya tanda tangan proyeknya. Pilihannya gimana? Teman-teman semua mengatakan, udah temuin aja, tinggal ketemu doang aja kok, tanda tangan di sana. Udah, nggak usah minum, nggak usah yang lain-lain. Teorinya gitu. Tapi waktu kita masuk ke sana, setan nggak bakal tinggal diam. Setan nggak mau tuh kita keluar dari sana dalam keadaan selamat, dalam keadaan bersih, nggak. Minimal kita kepleset terhadap satu dosa. Minimal kita masuk ke tempat itu dan mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Hati-hati, tantangan dari teman-teman kerja ini juga tantangan yang nggak bisa kita pandang remeh. Kuatkan diri kita supaya kemudian kita bisa melewati tantangan-tantangan ini. Selalu bermohon kepada Allah agar dibimbing langkah kita. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan bahas satu tantangan lagi, yaitu tantangan yang sama beratnya sebetulnya. Apa itu? Insyaallah nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.